Belajar merupakan suatu proses yang kompleks yang terjadi pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. Proses belajar itu terjadi karena adanya interaksi antara seseorang dengan lingkungannya. Oleh karena itu, belajar dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Menurut Ki Hajar Dewantara, belajar merupakan proses memanusiakan manusia, sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan, baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Dan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jamnya siapa? Jamnya Punyarti juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sebentar, saya menyapa dosen kamu. Assalamualaikum Bu Martini, ini mohon izin. Saya akan melakukan PPL aksi 1. Mohon anak-anak untuk menyapa, ini guru ngomong saya. Selamat siang Bu Martini. Mohon izin, akan segera saya mulai. Sebelumnya untuk mengawali pelajaran pada pagi hari ini, siang hari ini, silahkan ketua kelas untuk mempersiapkan kita berdoa bersama-sama agar pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semua. Yuk. Terima kasih Bu atas kesempatan adalah Rahmat. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa tentang agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai selesai. Oke, sebentar. Gawainya silakan dikeluarkan. Gawainya dikeluarkan. Silakan masuk login master web. Jadi nanti setelah absen, nama saya panggil seperti biasa, langsung bisa absen melalui master web. Ayo, biar semangat. Skima. Rasa nasionalisme kita terhadap tanah air semakin kukuh, semakin kuat. Marilah kita menyanyikan lagu Himne Guru terlebih dahulu. Untuk hari ini Marilah Himne Guru ya. teman-teman, kita menyanyikan lagu Himne Guru setelah hitungan ketiga mulai. Yakin ya, berarti kita sudah siap untuk belajar. Baik, sekarang kuliah tanya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Silakan angkat tangan. Ya. Baik Bulia, terima kasih atas kesempatannya. Saya Dihayu Agista Anggraini, nomor absen 12. Kemarin kita sudah belajar tentang teks prosedur. Teks prosedur yang kalian buat bagus-bagus. Sekarang kita belajar teks eksplanasi. Tugas dari kuliah minggu kemarin apa? Silakan dibaca teks. Jadi tujuan kita belajar teks eksplanasi hari ini adalah memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dari yang didengar atau yang dibaca. Jadi harapannya setelah hari ini kita belajar, kalian dapat mencari informasi-informasi penting dari teks yang baik kalian baca atau nanti yang kalian dengar. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi gagasan utama, gagasan pokok pikiran pokok dari teks eksplanasi. Dan yang ketiga adalah kalian mampu menentukan fakta-fakta dari teks eksplanasi. Sekarang lanjut, perhatikan video berikut ini. Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ibu Lia Dekrit Ferdiana Putri. Apa itu teks eksplanasi?
Nah, mari kita saksikan video berikut ini. Bersama-sama menyimpulkan teks eksplanasi adalah teks. Kata teks, ingat ada kuncinya berarti jenis teks, ya kan? Karena teks eksplanasi, teksnya banyak, berarti ini salah satu jenis teks. Perhatikan, ketika kita menulis teks eksplanasi, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ingat ya, kalian mencari informasi penting yang ada di teks ini. Jadi silakan disiapkan buku, kertas atau pulpen. Ya, nanti silakan informasi penting apa. Kalau ini terlalu cepat bilang stop bu gitu ya. Langsung di tempat pembuangan akhir, justru kondisinya semakin mengenaskan. Jumlah di TPA bahkan terus naik tanpa adanya. Secara umum, masalah penimbunan sampah di Indonesia disebabkan oleh budaya masyarakat yang masih menganggap sebelah mata. Recycle belum menjadi budaya untuk mengatasi plastik. Nah, kira-kira dari teks ini apa yang bisa kamu temukan? Atau informasi apa yang bisa kamu temukan? Silahkan yang ingin menyampaikan pendapatnya boleh angkat tangan. Ya. Namanya siapa, absennya berapa? Kak Nila dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ismawati, absen 32. Ya. Saat ini jumlah polusi sampah yang ada di Indonesia memang cukup mengkhawatirkan, Bu, terutama di kota-kota besar. Ya, betul? Betul. Memang sangat baik. Sekarang silahkan gawainya dibuka, masuk ke master web. Hari ini Bulia sudah share tugas, yaitu kalian membaca teks yang berjudul inflasi. Jadi Bulia menerapkan model pembelajaran SK3R. Ya, baik. Sudah membaca semua, sekarang Bulia minta kalian membentuk kelompok. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Berdiskusi dengan kelompoknya, memecahkan masalah yang Bulia berikan. Kerjakan dulu sampai di sana. Oke. Yang mana coba? Memang 3 yang harus dipecahkan ya. Kalian boleh membaca ulang untuk mendapatkan jawaban. Boleh membaca ulang untuk mendapatkan jawaban. Teksnya sama, yaitu inflasi.
Itu nggak bisa. Habis ya. Iya, makasih. Sudah selesai? Jika kelompok satu menyampaikan LKPD 1, kelompok lain jika ada jawaban yang berbeda silahkan ditambahkan atau menyanggah boleh. Terima kasih ya telah memberikan kesempatan untuk kelompok 1. Jadi jawaban untuk paragraf pertama yaitu dalam ilmu ekonomi inflasi adalah satu proses meningkatnya harga barang-barang pada waktu yang lama dan nilai mata uang yang semakin tinggi secara terus-menerus dan dalam waktu yang lama. Sudah? Ada yang enggak? Ya, silakan. Atas nama siapa nomor akan data? Nanti data aku. Terima kasih Bu untuk kesempatan yang sudah diberikan. Nama saya Dia Anissa Anggraini, absen 7. Saya akan memberikan gambaran untuk paragraf 4. Akibat hilangnya dolar di pasaran adalah karena perusahaan. Baik, sekarang kelompok 1 silakan memilih kelompok mana saja yang ditunjuk untuk menyampaikan LKPD 2. Mulia mau mengadakan close test ini hanya 5 soal saja, nanti langsung dijawab. Ya, langsung disilang-silang. Yuk, silakan ini nomor 1. Satu 87 74 69. Sudah? Oke, sudah ya? Saya mulai. 2 1. Oke. Fadli masih nomor 1. Terakhir, peristiwa supporter bola di Kanjuruhan Malang merupakan jenis teks eksplanasi A. Alam, B. Sejarah, C. Sosial, D. Non fiksi. Jangan satu. Bisa. Ya. Bisa. Nanti ketiga ambil hadiahnya di kurikulum ya. Gimana? Senang? Senang pelajaran hari ini? Alhamdulillah. Tadi kita sudah belajar apa kira-kira? Teks eksplanasi, mencari informasi-informasi penting. Mungkin ada yang beberapa yang bertanya, kenapa Bu kita harus mempelajari teks eksplanasi? Ada yang tahu? Mengapa? Karena kita tidak akan pernah tahu kita nanti dewasa akan menjadi apa. Pada dasarnya bahasa Indonesia penting, jadi ketika kita mengetahui suatu fenomena, kita bisa menulisnya dalam bentuk teks eksplanasi ya. Nah sekarang coba kuliah ingin menyimpulkan, hari ini belajar tentang teks eksplanasi. Eksplanasi itu apa toh? Teks yang berisi penjelasan tentang fenomena alam dan sosial. Jadi diingat-ingat ya, besok kita masih sama, kita akan mempelajari teks eksplanasi. Tugasnya adalah kalian membaca beberapa teks eksplanasi karena minggu depan kita akan belajar tentang bagaimana mengembangkan kerangka karangan ketika kita menulis teks eksplanasi. Ya. Jadi itu saja yang bisa Bulia sampaikan. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita nanti, sekarang, nanti, atau bahkan ke depannya. Ya, sampai bertemu kembali, jaga kesehatannya. Karena memang sekarang musimnya pancaroba, segala sesuatu tidak pasti, akan selalu banyak nanti yang tidak masuk, sakit, flu, dan sebagainya. Jaga dirinya, jaga kesehatannya, banyak-banyak mengkonsumsi madu. Ya, oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.